Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya jualan, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat dan kesehatan, nikmat iman, seraya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, meskipun kondisi Ramadan kali ini jauh berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, oleh karenanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, senantiasa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Bukan berarti virus COVID-19 adalah menjadikan semangat kita untuk turut mengurangi semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat pendengar yang budiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah sistem yang mengatur kehidupan manusia yang utama dan tentram, yang berlaku bagi individu dan kelompok secara bersamaan. Sistem ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa manusia secara natural adalah makhluk yang punya nafsu, akan tetapi mempunyai patokan-patokan dan aturan-aturan yang mengikat untuk senantiasa ditaati. Manusia mempunyai sifat egoisme, akan tetapi dia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup bersosial bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan kerjasama dengan manusia yang lainnya. Hablum minan nas, di samping itu wahablum minallah. Islam membimbing manusia dengan mengarahkan kehendaknya agar ia bisa memegang kendali urusannya dengan baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai agama yang hanif, Islam juga memberikan perhatian pada dimensi ruhiyah. Di samping itu juga, ia juga memberikan perhatian besar pada dimensi jasadiah. Dengan teliti, Islam menghendaki manusia hidup dengan nilai-nilai ideal menuju kehidupan yang aman, damai, yang beriman dan berakhlakul karimah, serta terhindar dari tipu daya nafsu yang rendah. Masyiral muslimin rahimakumullah, hidup yang baik selalu diwarnai oleh sifat qanaah, menerima dengan lapang dada rizki yang telah Allah berikan kepada kita, besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Cara hidup inilah yang mengantarkan orang yang beriman kepada Allah dan kekuasaannya menuju kebahagiaan yang abadi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, qanaah adalah harta yang terpendam yang tidak pernah habis. Orang yang bersifat qanaah selalu menginfakkan harta terpendam kepada orang lain secara syariat. Qanaah berarti ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena didasari dengan tawakal kepada Allah, karena dia tidak menginginkan, tidak menambahkan kekayaan orang lain. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama warzika kafafa wa kana Allahu bima ata." Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam dan yang diberi rizki yang cukup, dan Allah mengaruniakan sifat qanaah atau merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinan nas. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata bahwa yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki
banyak harta. Akan tetapi yang namanya kaya adalah kaya hati, yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Qanaah berarti merasa cukup dan puas serta ridho menerima terhadap pembagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kurang dan terus mengeluh dan tidak juga serakah dalam meraih kekayaan, kedudukan, jabatan. Karena setiap manusia pada dasarnya sangat mencintai kekayaan. Oleh karenanya, tidak sedikit orang yang senantiasa menginginkan kekayaan. Namun qanaah merupakan suatu jalan atau suatu petunjuk yang harus rambu-rambu yang harus kita ikuti, bahwasanya hidup di dunia ini untuk senantiasa merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah dalam berbagai hal termasuk jembatan politik sangat penting menjadi benteng moral, terutama dalam penguasaan dan sebagai penguasa ataupun calon penguasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Qanaah merupakan manifestasi kecenderungan moral yang dapat memerdekakan seseorang dari penghambaan diri terhadap urusan duniawi yang menyilaukan dan tidak pernah memuaskan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qanaah juga dapat menumbuhkan kelapangan jiwa, zuhud, dan rasa percaya diri serta jauh dari serakah, tamak, dan namimah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jabatan dan kekayaan itulah datang silih berganti dan tidak pernah abadi. Siapa yang bersikap dan belajar qanaah, hidupnya selalu bahagia. Sebaliknya, siapa yang berlaku tamak, ia akan menderita sepanjang masa. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam menanamkan sifat qanaah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita. Bahwasanya pengakuan secara tulus bahwa Allah itu adalah Maha Adil dalam membagi rizki bagi semua makhluknya. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan sedikitnya rizki yang diberikan kepada kita, itulah pilihan yang terbaik oleh Allah kepada kita. Karena sebelum itu rizki kita sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Di bulan suci Ramadan ini, di akhir bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa diarahkan untuk senantiasa mengeluarkan zakat fitrah, dan itu adalah merupakan perwujudan salah satu qanaah yang ada di dalam diri kita. Karena senantiasa orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang mampu melihat orang yang di bawahnya dan tidak senantiasa melihat orang yang ada di atasnya. Kalau orang yang di atas menjadikan kita serakah, tetapi kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, itu adalah menjadikan kita semakin merendah diri menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan ujian, tidak sedikit orang yang mendapatkan musibah, tetapi masih banyak lagi orang-orang yang lebih parah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian, mudah-mudahan kita tergolong orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya engkau bersyukur terhadap nikmat kuasa Allah, maka pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka azab Allah sangat pedih. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.